Uang haram yang berputar tuh. Pak Mahfud berapa? DPPU-nya 349 triliun. Di KPK bilang ada 800 triliun. Belum uang-uang yang gara-gara BBM ilegal, tambang ilegal, judi online. Ini uang semua yang beredar. Dari uang-uang yang beredar ini bisa nggak bayar aktor, bayar sutradara untuk membuat isu agar ini tertutup? Bisa nggak? Mikir. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber ayam biasa yang terus satu depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini gua menyikapi permasalahan tentang ada masalah nasab, ya masalah habaib, masalah yang lagi rame nih sampai ilmiah meragukan nasab habaib. Nih gue sebelum masuk ke permasalahan itu gue mau cerita dulu. Gue dulu main futsal guys. Gue punya tim futsal tuh. Nah gue punya satu teman, sebut saja namanya Ali. Ya, sebut saja namanya Ali. Dia tuh di tim sangat penting posisinya dia. Kalau kita main dapat lawan yang bagus nih, itu Ali akan dimainkan. Ali itu spesialis perusak permainan lawan. Kalau Ali sudah masuk, lawan itu rusak permainan. Kenapa? Dia akan, wah pokoknya nggak ada bola kaki ditebas. Ya, lawan jadi rusak permainan. Fokusnya lawan bukan lagi untuk mencetak gol ke gawang kita, bukan. Lawan jadinya marah, lawan jadinya emosi. Akhirnya lawan lupa bahwasannya pertandingan itu untuk mencetak gol. Akhirnya rusak permainan lawan. Begitu permainan lawan sudah rusak, Ali ditaruh keluar, masuk pemain baru. Nah, tapi lawan sudah rusak permainan sehingga kita bisa memenangkan pertandingan itu. Nah, kami menyebutnya si Ali ini adalah breaker. Dia memang buat ngerusak permainan lawan aja. Apa hubungannya ini sekarang nih? Nih, media sosial sekarang, kita jangan lupa nih, bangsa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Ada kasus yang dibongkar oleh Pak Mahfud MD tentang TPPU 349 triliun katanya. Dan itu melibatkan anggota DPR. Ada kasus tentang KPK katanya 800 triliun. Banyak yang menyangkut kepentingan hajat orang banyak. Ini lucu, muncul permasalahan nasab ini di tengah-tengah kasus-kasus itu.
Apakah ini termasuk salah satu breaker untuk membuat kita hilang fokus? Loh, Habaib ini lu mau akuin, nggak mau lu akuin, sudah ada dari dulu. Dan gue ngelihatnya nih, si Imaduddin, si siapa lagi itu, ya pokoknya ada lah ya orang-orang ini. Sebenarnya mereka juga cuma mau diakuin aja. Cuman kalau bisa gini loh, mau diakuin nggak usah jatuhin yang lain gitu. Ya, untuk jadi mulia nggak perlu menghina yang lain. Untuk jadi pintar nggak perlu ngegoblok-goblokin yang lain. Untuk pengen diakui nasab nggak perlu untuk membuat nasab yang lain terputus. Tapi ini semuanya terjadi. Coba kita mikir. Apakah ini bukan breaker? Sehingga kita lupa nih. Kita lupakan itu. Masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Guys, 349 triliun itu bukan uang sedikit. Kalau 349 triliun itu dibagi-bagikan kepada orang-orang ini untuk membuat isu baru sangat mudah. Untuk buat satu film, untuk membuat satu film, production house itu nggak sampai 1 triliun kok. Ya, itu bisa buat satu film itu. Sudah bisa bayar sutradara, sudah bisa bayar kameramen, sudah bisa bayar artis untuk menjadikan satu film. Apakah ini bukan film dimainkan untuk mengambil perhatian kita, menghilangkan fokus kita? Habaib, lu mau? Gua nggak pernah ngaku Habib, nggak mau dipanggil Habib, gua nggak mau. Kenapa? Memang gua nggak jualan nasab, Sekarang Habaib dipermasalahkan. Mau Habaib kek, mau ulama kek, mau kiai kek, mau ustadz kek, mau apapun kalian, hukum ya hukum. Kalau mereka salah ya salah cara hukum. Tapi ini yang dipermasalahkan sesuatu yang sudah ada dari dulu. Kalian lihat itu. Ini gua rasa permainan yang membuat kita hilang fokus dan membuat kita marah. Jangan. Kita tetap fokus. Lihat sekarang ada kasus baru lagi, AKBP Akhiruddin itu yang terbongkar punya tangki minyak BBM ilegal. Ya, ada berita itu makan uang rakyat itu. BBM ilegal itu jauh lebih besar dari urusan Habaib ini. Untuk bangsa ini ya, untuk urusan bangsa ini. Kalau masalah Habaib dibenci dari dulu, udah dari dulu. Cuman sekarang isunya, ya, lu lihat aja uang yang berputar ini, uang besar guys. Uang haram yang berputar ini uang besar. Bentar dulu, gua nyalain rokok. Uang haram yang berputar tuh, Pak Mahfud berapa? DPPU-nya 349 triliun. Di KPK bilang ada 800 triliun. Belum uang-uang yang gara-gara BBM ilegal, tambang ilegal, judi online. Ini uang semua yang beredar. Dari uang-uang yang beredar ini bisa nggak bayar aktor, bayar sutradara untuk membuat isu agar ini tertutup? Bisa nggak? Mikir. Dan tujuan mereka adalah membuat kita hilang fokus memang. Ingat si tadi sebut teman gue yang namanya Ali tadi. Breaker dia. Membuat kita hilang fokus. Jadinya marah, emosi, lupa tujuan kita. Tujuan kita, niat kita adalah membuat bangsa Indonesia tanpa terkecuali merasakan keadilan. Kita harus bisa menerima perbedaan. Perbedaan nggak bisa kita maksa sama, minta semua orang cinta sama kita, nggak bisa. Tenang aja, kalau ada yang benci sama kita, ada yang cinta kok sama kita. Makanya muncul itu nama-nama yang akan membuat hilang fokus kita. Kita lagi memperhatikan masalah aparat-aparat, oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat yang memakan uang rakyat, yang membuat rakyat ini hutang Indonesia sebegini besarnya. Itu fokus kita. Jangan kita teralihkan sama ya kroco-kroco yang membuat kita hilang fokus, membuat kita emosi. Masing-masing ada bagiannya. Ingat, uang haram yang beredar ini yang baru ketahuan
Bentar ya, gue sebut yang gue inget aja nih, uang haram yang beredar nih. Pak Mahfud MD bilang 349 T. KPK bilang ada kemungkinan 800 T. Bapaknya Mario Dandi berapa? Teddy Minahasa berapa? Sambo berapa? AKBP Akhirudin berapa? Belum oknum-oknum Kementerian Keuangan, oknum-oknum pajak. Banyak uang beredar itu. Apakah mereka nggak bisa bikin film? Bayar aktor-aktor, krucu-krucu untuk bikin konten, untuk mengalihkan fokus kita, membuat kita emosi, membuat kita marah. Aduh. Sehingga melupakan yang lebih penting, tujuan utama bangsa ini. Kalau di futsal tujuannya bikin gol. Kalau di bangsa ini tujuannya adalah membongkar praktek-praktek haram yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat dan pejabat yang memakan uang rakyat. Habaib mau dibenci gimana? Emang korup? Emang jualan narkoba? Emang judi online? Kan kagak. Cuman kalian dipancing emosinya untuk marah gitu. Sama orang-orang kayak Imadudin ya. Dan itu bawah-bawahnya itu, wah kompak. Ini mereka bisa bergerak begini, bisa bergerak serentak kompak begini karena apa? Ingat uang haram yang beredar hampir berarti bisa dikatakan 1000 T. Bisa nggak 1000 T itu diambil 200 T untuk bikin film ini? Kroco-kroco ini dibayar. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau bisa berarti ada kemungkinan terjadi. Nah kita jangan terpengaruh sayang. Kita kembali fokus. Kita kembali fokus. Yang kita mau pikirin, yang kita mau tampilkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa ini, bukan hanya dengan kelompok tertentu. Mereka tahu di Indonesia ini banyak penciptanya. Dari dulu 2 tokoh besar bangsa Indonesia, tokoh ulama besar bangsa Indonesia, kitab-kitabnya semua tentang habaib ada. Kok mereka ini mau bikin masalah ini? Hah? Itu cuman permainan aja supaya kita lupa fokus. Kita nggak fokus. Jadi udah gitu aja. Gue cuma mau ngingetin bahwasannya kita jangan melupakan niat kita. Musuh kita bukan mereka. Niat kita bukan mereka. Niat kita untuk bangsa Indonesia keseluruhan. Kita nggak mau ikutan partai-partaian, copres-capresan, nggak ada urusan. Apalagi yang begini, nggak banyak kasus loh, 349 T. Yang diomongin Pak Mahfud, KPK 800 T. Teddy Minahasa, Sambo, AKBP Akhirudin, bapaknya Mario Dandi itu, siapa? Rafael Alun. Banyak duitnya ini. Dan itu kasus-kasus besar. Fokus ke situ aja. Yang lainnya ini, ya wajar lah. Ada juga sih, memang oknum-oknum orang yang, nggak apa-apa, gua perlu duit. Gua kasih duit sekian M. Lu bikin berita serang sono. Mau bisa. Tapi ingat, yang kita lakukan bukan karena duit, bukan karena jabatan, tapi karena hati nurani yang punya iman. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hilang fokus sayang, jangan hilang fokus. Tetap fokus. Yang lainnya anggap angin. Dah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.